Selamat siang, Shalom. Puji Tuhan, bersyukur ya sudah masuk bulan Agustus lagi ya. Cepat sekali waktu berlalu. Saya berdoa kita semua keadaan sehat, ya baik. Hari ini memang acara Tuhan yang kurang mendukung, jadi kita jaga kesehatan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sampaikan firman tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Ya, sebenarnya ini kembali lagi ke basic. Saya sebenarnya ingin melangkah lebih jauh, tapi karena ini penting sekali, maka saya harus ulas supaya kita bisa punya fondasi yang benar tentang iman kita kepada Tuhan, iman kita kepada firman. Nah, hari ini saya mau sampaikan tentang hukum Taurat dan kasih karunia. Kenapa ini jadi penting? Karena kita sangat banyak mendengar hari ini khotbah-khotbah yang justru membuat kita jadi ragu ya, ragu akan kebenaran, ragu akan keselamatan, ragu akan kasih karunia Tuhan. Dan kita terus-menerus seperti tergoda, seperti terpengaruh untuk hidup terus di bawah hukum Taurat. Dan hari ini saya pengen benar-benar kita merdeka. Amin. Semua mau merdeka, amin. Ya, sebentar lagi 17 Agustus itu bicara kemerdekaan. Karena nggak enak dijajah, ya, dibelenggu itu nggak enak. Nah, kita akan melihat. Mari kita lihat slide berikut. Bapak Ibu Saudara harus tahu bahwa hukum Taurat itu bukan rencana atau kehendak Tuhan atas manusia. Nah, sekali lagi saya tegaskan, hukum Taurat itu bukan kehendak Tuhan, bukan rencana asli Tuhan. Hukum Taurat itu ada karena sebuah kecelakaan, karena sebuah tragedi, karena sebuah insiden yang terjadi di Taman Eden. Rancangan Tuhan tidak pernah ingin membuat manusia terbelenggu atau tersiksa atau harus terus-menerus di bawah penghakiman suatu hukum. Rencana Allah ketika menciptakan Taman Eden adalah manusia merdeka yang benar-benar berdaulat, penuh kemuliaan, penuh kuasa dan kehidupan yang dahsyat. Amin. Taurat itu tidak pernah ada dalam pikiran Tuhan. Tapi karena ada sebuah insiden, tragedi, pemilihan yang salah ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, memilih untuk makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Pada saat itulah Taurat menjadi ada. Coba kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama 2-3. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ada dua pohon yang ada di pusat Taman Eden, yaitu satu pohon kehidupan atau lambang dari Yesus Kristus, atau sebuah pohon yang menggambarkan tentang kehidupan ilahi yang penuh dengan kenikmatan, keindahan, kebahagiaan. Tapi ada pohon kedua, namanya pohon pengetahuan baik dan jahat. Pohon itu ada bersandingan supaya manusia pada satu saat nanti harus memilih. Bukankah cinta itu harus memilih? Amin. Cinta itu gak bisa dipaksakan. Cinta itu harus dari hati. Nah, kalau waktu itu semuanya tidak ada pilihan di Taman Eden, saya bisa bilang Adam dan Hawa terpaksa ikut Tuhan karena nggak ada pilihan. Ibarat kata, ya saya kasih contoh. Misalnya ada orang yang terdampar di sebuah pulau terpencil. Misalnya Ko Jose lah, coba. Terdampar di pulau terpencil, kapalnya kayak kapal besar itu tiba-tiba kena karang, hancur,
Dan dia berenang, ada pulau kecil. Ternyata yang selamat bukan cuma dia, ada seorang cewek selamat juga. Waduh, kok Josenya ganteng, cakep, gagah. Cewek yang selamat kebetulan, wah wajahnya gimana ya? Ya, dibilang rusak juga enggak gitu. Dibilang cakep jauh dari cakep. Ya, ini sih ya udahlah disebut ya begitulah. Pokoknya nggak cantik gitu, nggak cantik. Pokoknya nggak mungkin dipilih lah kalau lagi kondisi normal. Tapi karena terdampar di pulau itu berdua bertahun-tahun, ya mau nggak mau terpaksa Ko Jose menikah dengan wanita ini. Kenapa? Nggak ada pilihan. Kalau boleh milih dipilih nggak Bang Ko Jose? Enggak, tapi karena terpaksa, dia juga butuh. Ya, namanya di situ membangun keluarga juga nggak ada orang lagi berpuluh tahun terpaksa. Saudara, Tuhan nggak mau manusia terpaksa mencintai Tuhan. Jadi harus ada pilihan di Taman Eden. Tidak boleh semuanya serba Tuhan yang punya kendali. Dia harus memberikan izin kepada manusia untuk memilih supaya tahu apakah manusia mencintai Tuhan atau tidak, setia atau tidak. Disitulah maka pohon pengetahuan baik dan jahat itu harus ada supaya membuktikan kepada siapa manusia cinta atau setia. Dan ternyata waktu itu iblis menggoda manusia dan manusia akhirnya apa? Memakan buah apa? Pengetahuan baik dan jahat. Saya mau tanya, pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya bagus nggak? Pengetahuan baik dan jahat bagus nggak? Sebenarnya sih bagus, tapi maaf saudara, di Taman Eden tidak perlu ada pengetahuan baik dan jahat, karena di Taman Eden tidak ada kejahatan. Betul nggak? Saudara kalau pernah ke Eropa, tolong beli obat nyamuk yang muter itu, apa namanya? Baikon yang muter tuh yang dibakar. Sampai saudara berjenggot, sampai saudara beruban, sampai saudara ompong nggak ketemu di Eropa. Kenapa? Karena nggak ada nyamuk. Jadi buat apa nyari obat nyamuk? Kalau di Cilegon, nggak usah ngomong. Ya nyamuk dulu. Ya. Kita tuh, saya tiap keluar kamar duduk di ruang tamu jadi donor darah siapa? Itu nyamuk terus isap saya. Ya. Saudara, di tempat yang tidak ada nyamuk tidak perlu jual obat nyamuk. Di sorga yang ada di dunia yaitu Taman Eden tidak perlu pengetahuan baik dan jahat karena tidak ada kejahatan. Tapi ketika manusia memilih itu, mereka sedang menyatakan kami mau keluar dari pemerintahan Allah. Kami mau hidup bebas. Kami nggak mau dikendalikan lagi sama Tuhan. Kami mau memilih jalan kami sendiri. Kami mau memilih pengetahuan baik dan jahat. Kami mau berjalan berdasarkan pengetahuan itu. Kami nggak mau lagi dituntut oleh Tuhan. Itulah pemberontakan yang terjadi di Taman Eden. Jadi bukan bicara makan buah itu jadi keracunan terus kita mati, bukan. Tapi bentuk dari makan buah itu artinya mereka keluar dari pemerintahan Tuhan, keluar dari kasih karunia Tuhan, keluar dari proteksi Tuhan, memilih jalan sendiri berdasar pengetahuan itu dan pengetahuan baik dan jahat. Tidak ada lain. Pengetahuan baik dan jahat tidak ada lain selain agama. Betul nggak saudara? Yang diajarkan di agama apa? Pengetahuan tentang baik dan jahat. Betul nggak? Jadi mereka memilih itu, otomatis mereka sedang memilih Taurat. Mereka sedang memilih Taurat untuk kehidupan mereka. Mereka menolak Tuhan. Dan karena itu terpaksa Allah memberikan hukum Taurat. Karena manusia memilih Taurat. Jadi itu bukan kehendak Tuhan ngasih hukum Taurat, bukan. Itu karena pilihan yang salah. Sejak manusia keluar dari Taman Eden karena memakan buah itu,
mereka ada di bawah kutuk, ada di bawah hukuman, ada di bawah belenggu dosa, ada di bawah kuasa maut, dan ada di bawah penghakiman atau tuntutan hukum Taurat. Sejak itu manusia terbelenggu, saudara. Tangkap, saudara? Jadi ini bukan kehendak Tuhan. Jangan pikir Taurat karena diberikan Tuhan berarti karena kehendak Tuhan. Bukan. Itu karena tragedi salah pilih. Karena manusia pilih Taurat, ya udah Tuhan kasih terpaksa, ini loh konsekuensinya. Tangkap, saudara? Oke, kita lanjut. Next. Nah, mengapa Taurat tidak menyelamatkan manusia? Sampai situ dulu. Taurat diberikan untuk manusia sadar bahwa untuk kembali ke posisi semula sebagaimana yang Allah inginkan, standarnya tinggi banget, dengan usaha manusia itu luar biasa, gak akan sampai. Karena itu Taurat ini tidak bisa menyelamatkan. Kenapa? Nah, kita lihat sekarang satu demi satu. Satu yang akan kita lihat, karena kedagingan manusia tidak berdaya melakukan. Kenapa Taurat itu tidak bisa menyelamatkan? Karena kedagingan kita nggak bisa melakukan. Ayatnya boleh baca sama-sama yuk. Roma 8 ayat 3. 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang saya garis bawahi, sama-sama baca 2, 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Perhatikan di situ. Pertama, kenapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Jelas ayatnya berbunyi begitu. Kedagingan manusia tidak berdaya untuk melakukan hukum Taurat. Artinya selama manusia ini ada, karena kita punya sifat kedagingan, manusia tidak ada yang berdaya untuk melakukannya. Amin. Tidak ada manusia berdaging yang sanggup melakukan hukum Taurat. Never. Ini Alkitab yang ngomong, bukan saya. Jadi ini sebuah hal yang sangat mustahil, tidak bisa manusia lakukan. Sekarang saya mau tanya, siapa manusia yang paling dekat dengan Tuhan ya di Alkitab? Paling berkenan, paling intim sama Tuhan. Malah disebut manusia paling berkenan di hati Tuhan. Siapa namanya? Ada yang tahu? Siapa? Siapa? Yusugi? Bukan. Bukan, ada yang jawab nih. Elia, bukan. Daud disebut orang yang paling berkenan di hati Tuhan. Saya mau tanya, di sini ada nggak yang pernah mengambil istri orang dan membunuh suaminya? Ada? Nggak ada ya. Sejahat-jahatnya orang GBP Petra, nggak ada curi istri orang, bunuh suaminya. Nggak ada. Ini kayak film sinetron. Tapi si Daud ini yang paling berkenan. Ternyata ingin istri Uria, namanya Bathsheba, waktu dia mandi, nggak tahu gimana dia kok bisa ngintip di situ. Kemudian dia pengen istri orang, dia ambil istrinya, dia bohong kepada pasukannya, dia bohong pada orang Israel, dan Uria dibunuh dengan cara ditaruh di medan perang paling depan dan ditinggalkan pasukan yang lain. Inikah orang paling berkenan? Apakah dia melakukan Taurat dengan benar? Bukankah di Taurat diajarkan tidak boleh membunuh, tidak boleh berdusta, tidak boleh mengingini milik orang lain? Berapa ayat atau berapa hukum yang dilanggar oleh Daud? Saya hitung ada 5 sudah. Berarti orang paling berkenan pun gagal, betul nggak? Oke, sekarang kita ngomong yang kedua. Siapa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk memberikan hukum Taurat kepada umat Israel, yang memimpin bangsa Israel
keluar dari Mesir? Siapa? Musa. Ini nggak mungkin salah ya. Musa. Tadi masih bingung ya. Musa, saya tanya, apakah Musa berhasil melakukan hukum Taurat dengan sempurna? Tidak. Kapan dia melanggar hukum Taurat? Waktu dia mengambil seorang istri lain. Ada istrinya yang pertama, namanya lelaki, nggak tahu nabi juga sekalian, ya, nggak tahu kenapa ya, masih pengen kawin lagi si Musa. Akhirnya dia nikah lagi, ngambil seorang wanita dari suku bangsa Kus. Bangsa Kus itu kalau di Alkitab disebut Kus, artinya Ethiopia. Hitam manis kalian. Ethiopia. Jadi si Musa ini menikah lagi dengan orang Kus atau orang Ethiopia. Sampai adiknya dan kakaknya marah. Kakaknya maaf, si Harun sama Miriam marah sekali. Kenapa marah? Karena di dalam hukum Taurat dikatakan begini, tidak boleh memperistri orang yang tidak mengenal Yahweh, tidak boleh nikah dengan bangsa lain yang menyembah berhala. Lah si Musa pemimpin bangsa Israel yang memberitakan tentang Taurat, kok dia sendiri yang melanggar, saudara? Nangkep gak saudara? Bahwa ternyata orang yang paling hebat soal Taurat pun gagal. Kegagalan yang kedua, waktu Tuhan bilang kepada Musa, Musa, kau katakanlah kepada batu karang itu supaya air keluar, karena bangsa Israel marah-marah, ya, minta air bersungut-sungut. Waktu itu Musa saking kesalnya, dia bukan cuma ngomong sama batu itu, tapi dia memukul batu itu pakai tongkat, dan Tuhan marah. Dia melanggar kekudusan Tuhan. Akhirnya Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saya mau tanya nih, lah kalau si pemimpin yang membawa Taurat aja gagal melakukannya, apalagi kita. Tengok kiri kanan. Kalau ada yang bisa, berarti lebih hebat dari Daud, lebih hebat dari Musa. Kalau ada yang bisa, jadi mau bilang begini, siapapun tidak akan bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada satu manusia pun di Alkitab yang bisa lakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kecuali siapa? Yesus. Nangkap ya? Jadi kenapa nggak menyelamatkan? Karena nggak ada yang bisa. Yang kedua kita lihat. Next. Karena hukum Taurat membangkitkan dosa di dalam manusia. Ayatnya Roma 7 ayat 8. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu atau hukum Taurat, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Hukum Taurat gak bisa kita lakukan atau menyelamatkan. Kenapa? Karena justru dengan adanya hukum Taurat, dosa di dalam manusia menjadi hidup. Aneh gak saudara? Saya mau tanya, waktu di Taman Eden ada dosa gak? Gak ada. Tapi ketika manusia makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat atau hukum Taurat itu, maka dosa hidup. Betul gak? Sejak hari itu ada dosa. Hati-hati saudara, ketika engkau berusaha melakukan hukum Taurat, yang muncul bukan kebaikan, bukan kebenaran, tapi dosa. Aneh. Paulus pernah berkata, dia heran, aku suka hukum Taurat, tapi ketika aku ingin melakukan yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Aneh, kata dia. Aku ini manusia celaka. Aku ingin melakukan yang benar,
tapi justru yang jahat yang terus aku lakukan. Karena itu dia sadar, ya aku ingin, tapi dosa di dalam aku tidak mau melakukan Taurat. Malah dia balik menentang saya, supaya saya dihakimi dan dibunuh oleh pelanggaran. Jadi hukum Taurat itu benar, baik dan kudus, tapi dosa di dalam kita menentang kita untuk melakukannya, supaya kita dihukum. Rencana iblis atas manusia adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Amin, saudara, benar? Percaya ini? Ngerti ya? Jadi hukum Taurat itu benar, baik dan kudus, tapi manusia gak bisa lakukan. Pertama karena gak berdaya oleh daging. Yang kedua karena ada dosa dalam kita, terus-menerus menentang kita. Dia bangkit justru untuk membunuh kita lewat hukum itu. Jadi tidak ada yang bisa lakukan. Paulus saja bilang, aku gak ngerti, kok aku pengen yang baik yang kulakukan, malah yang jahat. Makanya aneh loh, semakin orang beragama, maaf nih, biasanya semakin betul? Itulah yang ketiga katanya. Mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Nah, gagal siji, gagal kabeh. Itu bahasa Ibrani. Ya. Gagal satu, gagal semua. Coba kita lihat. Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis. Sama-sama. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu atau semua yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Bahasa aslinya bukan segala sesuatu, tapi semua, all thing. Saya kasih tambahan di situ. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan semua hukum yang tertulis dalam hukum Taurat. Maksudnya apa, Pak? Ayat berikutnya. Baca sama-sama Yakobus 2:10, 2:3. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Ini anehnya hukum Taurat. Kalau bisa lakukan semua tapi kurang satu, dianggap semua gagal. Aneh nggak sih? Hukum Taurat yang paling inti itu ada berapa? 10 hukum. Kalau 9 bisa dilakukan, satu gagal, maka dianggap gagal seluruhnya. Aneh nggak saudara? Ini hukum Taurat yang paling utama kan 10. Nanti dijabarkan sama orang Yahudi, dibagi-bagi lagi jadi 613 peraturan. Bayangin dari 10, kamu manusia paling pinter ya. Jadi banyak hukum nih. Dari 10 jadi berapa? 613. Dari 10, kalau gagal lakukan satu, yang 9 bisa lakukan, maka semua dianggap gagal. Bayangin saudara, kira-kira ada nggak nih manusia yang bisa lakukan? Sekarang kita tes aja. Siapa di sini yang tidak pernah bohong? Ada yang angkat. Atau siapakah di sini yang pernah bohong? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan berarti dia bohong. Semua berarti pernah bohong. Saya mau bilang, saudara sudah gagal satu, berarti gagal semua. Benar nggak? Oke, yang kedua. Saudara pernah nggak mengingini milik orang lain? Pernah ya? Pernah? Pernah ya? Berarti gagal? 3. Saudara pernah nggak melawan orang tua? Wih, semua pernah. Dengan ini saya umumkan semua jemaat GBI Petra gagal melakukan hukum Taurat. Lah orang satu gagal aja gagal semua, ini 3. Ini baru saya sebutin 3. Berarti memang tidak ada yang sanggup melakukan dengan sempurna. Kalau saudara pilih Taurat, saudara sedang benar-benar merasa jagoan benar. Gak pernah bohong, gak pernah mengingini milik orang lain, gak pernah ngelawan orang tua.
wah ini manusia lahir dari cahaya kali ini, bukan dari tanah diciptakannya. Ya kan, nggak ada sama sekali keburukan, nggak bisa. Artinya saudara, tidak ada siapapun yang bisa melakukan hukum Taurat karena gagal siji, gagal kabeh. Itu bahasa apa? Ibrani. Jadi saudara tahu kenapa tidak bisa menyelamatkan, ngerti? Ngerti saudara? Yang pertama karena daging tidak berdaya. Ya kan? Daging tidak akan mampu. Ya, saudara harus tahu itu. Jangan sombong, jangan merasa bisa. Dan kedua, hukum Taurat justru membangkitkan apa dalam hidup kita? Dosa. Yang ketiga, gagal satu, gagal semua. Yang keempat, mengapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Karena hanya dalam darah Yesus ada pengampunan dosa. Kita lihat ayatnya, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Tidak bisa dilunasi dengan bayaran apapun kecuali oleh penumpahan darah. Kurensi, jadi kurensi itu mata uang. Mata uang penebusan dosa tidak bisa dengan perbuatan. Kenapa? Karena Alkitab sudah menjelaskan hanya penumpahan darah yang bisa menebus dosa. Pak, saya berbuat baik untuk nebus dosa bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Mata uangnya untuk bisa nebus dosa apa? Penumpahan darah. Anggaplah saudara pergi ke negara apa ya? Yang rada susah gitu ya mata uangnya. Inilah Rusia aja ya, Rusia. Saudara ke Rusia beli es krim, bayar pakai rupiah, bisa nggak? Nggak bisa. Saudara ngotot, Pak, ini uang paling tinggi loh di Indonesia, 100.000 loh. Ini gambar presiden kami. Itu yang jualan bilang, ini sih mainan ini uang monopoli kata dia. Enggak Pak, itu uang asli Pak. Itu di Indonesia bisa buat beli apa aja. Apalagi cuma es krim segini berapa sih? Bisa nggak kita ngotot bahwa uang kita berharga? Ya nggak bisa. Kenapa? Alat tukarnya berbeda. Saudara harus tukar dulu jadi rubel. Nah kalau saudara menebus dosa dengan perbuatan itu nggak masuk. Kenapa? Karena untuk penebusan dan pengampunan dosa alat tukarnya cuma satu. Apa saudara? Penumpahan darah. Pertanyaannya darah siapa? Yuk kita lihat ayat berikutnya. Nah, orang Israel salah kaprah. Mereka berpikir karena diajarkan Taurat bahwa darah lembu dan darah sapi, kambing dan sebagainya bisa menebus dosa. Padahal Alkitab berkata begini, Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Nggak mungkin darah binatang bisa menghapus dosa manusia, nggak bisa. Itu cuma lambang. Apa saudara? Lambang. Kalau kamu sembelih ini sebagai tanda pengampunan dosa, ingat ini lambang. Satu kali nanti ada Mesias, ada Allah yang menjelma jadi manusia, dikorbankan, darahnya tertumpah, menebus dosa kamu. Ini cuma lambang. Alat tukarnya darah, tapi darah siapa? Bukan darah binatang. Ini cuma lambang. Tapi orang Israel sampai detik ini berpikir darah lembu yang bisa nebus dosa. Makanya mereka sedang siapkan bait Allah yang ketiga ini. Mereka sedang siapkan semua, katanya udah siap semua. Dan mereka sudah mengembangkan binatang yang langka, namanya lembu merah. Sudah pernah lihat lembu merah? Cuma ada di Israel, sekarang sudah ada, sudah lahir. Dan berarti sudah bentar lagi Antikris akan datang ke bait Allah menjadi Tuhan di situ. Mereka percaya bahwa darah lembu merah ini yang menebus dosa. Bayangin, darah binatang mana bisa menebus dosa kita sudah. Mereka masih bodoh, padahal udah pintarnya luar biasa. Itu cuma lambang tapi dijadikan mata uangnya untuk menebus dosa. Nah harusnya darah siapa? Coba ayat yang berikut, Efesus 1 ayat 7. Baca sama-sama, 2, 3.
Sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi alat pembayar untuk dosa kita cuma satu, penumpahan darah. Darah siapa? Darah Yesus. Amin. Darah siapa? Darah Yesus, dan sudah tertumpah 2000 tahun yang lalu untuk menebus semua dosa kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi perbuatan Taurat nggak akan bisa bayar karena bukan mata uangnya. Mata uangnya bukan perbuatan baik. Mata uangnya harus darah, dan darahnya pun harus darah Yesus. Nangkapkah saudara ini? Amin. Jadi jangan coba-coba, wah Pak, saya habis bikin dosa besar kemarin, jadi saya mau nyumbang 1M buat gereja supaya diampuni. Oh maaf saudara, gereja akan terima sumbanganmu, tapi dosamu gak akan bisa dihapus dengan uang. Atau saya akan berbuat baik Pak selama setahun ini. Gak bisa. Untuk dosa kita hanya bisa ditebus oleh darah Yesus. Amin. Oke. Nah sekarang kita akan lihat bahwa hanya oleh kasih karunia kita diselamatkan. Nah, karena solusinya tidak bisa manusia lakukan, Taurat tidak sanggup kita lakukan dengan tadi begitu banyak alasan yang saya sudah sampaikan. Mau nggak mau Allah memberikan solusi yang terbaik. Namanya apa saudara? Kasih karunia. Kasih karunia adalah isi hati Tuhan. Rencana Allah. Ini adalah perbuatan Tuhan, bukan perbuatan manusia. Karena manusia nggak mampu, tidak ada solusi, tidak bisa lagi melakukan apapun untuk menebus dosanya, untuk menjadi satu lagi dengan Tuhan. Maka Allah menerbitkan satu solusi yang terbaik, kasih karunia. Dengan cara apa? Yesus harus mati menggantikan kita di kayu salib. Dia menerima semua siksaan yang harusnya kita terima. Dia masuk ke alam maut. Semua sangat maut kematian di dalam neraka. Dia ambil. Saya nggak tahu rasanya seperti apa di neraka dia. Untuk menerima semua siksaan yang harusnya kita terima. Bukan cuma waktu disalib. Nah setelah itu dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Karena aku sudah telan dalam kemenangan. Bayangkan saudara, berapa besar perjuangan, penderitaan, betapa besar effort atau usaha Tuhan yang begitu dahsyat untuk membebaskan kita dari segala belenggu, dari segala hukuman dosa, dari segala kutuk. Ini mahal, tidak bisa terbayar. Tapi karena manusia nggak bisa bayar, makanya dikasihkan gratis. Jadi waktu kita dikasih kasih karunia yang murah, kok gratis ya? Kok kayaknya murah ya? Itu bukan murah. Kenapa gratis? Karena manusia tidak sanggup bayar. Kalau sanggup bayar nggak gratis, tapi karena manusia nggak sanggup bayar, Tuhan kasih gratis. Padahal harganya sangat mahal. Nah inilah solusi yang Tuhan pakai, yaitu apa? Kasih karunia. Jadi saudara jangan tolak kasih karunia berkata, wah itu murahan, itu hyper grace. Itu salah saudara. Justru karena kamu gak sanggup, Allah kasih gratis. Gak ada jalan lagi. Betapa banyak yang dia korbankan untuk memberikan kasih karunia ini. Yuk kita lihat ayatnya. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Manusia sudah berdosa, kehilangan segala-galanya. Karena kasih Allah, walaupun kita gak layak, kita diselamatkan dengan cuma-cuma gratis. Tapi bukan murah, tapi terlalu mahal sehingga kita nggak bisa. Ayat kedua, Efesus 2 ayat 8. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi hasil pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Gak ada orang bisa selamat karena usahanya sendiri. Itu semua pemberian Tuhan.
Jangan ada yang sombong. Termasuk jangan sombong secara agama. Tidak boleh. Itu dosa. Kenapa? Karena kita merasa bahwa kasih karunia itu kita dapat karena usaha kita. Jangan pernah berkata, saya baca 20 pasal ayat sehari, 20 pasal sehari. Kamu cuma 4 pasal. Saya lebih rohani dari kamu. Hati-hati. Berarti kamu tidak hidup di bawah kasih karunia. Kamu menyombongkan perbuatan agama. Saya kasih perpuluhan besar, kamu gak kasih, saya lebih rohani. Bukan itu ukurannya. Oh, saya berdoa 1 jam, 2 jam, kamu gak berdoa bahkan cuma 5 menit aja gak sanggup, saya lebih rohani. Jangan ngomong begitu. Karena semua kita dapat bukan hasil usaha kita, itu pemberian Allah. Amin. Kalau berdoa bukan karena kita ingin dipuji orang, itu karena kita cinta sama Tuhan. Amin. Kalau kita baca Alkitab bukan karena kita untuk sombong-sombongan, tapi karena kita ingin hidup di dalam firman, ingin mengasihi Tuhan. Jangan jadi ahli Taurat lagi menyombongkan perbuatan agama. Gak boleh ya di sini ya. Gak boleh ada seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara Tuhan Yesus melepaskan kita dari hukum Taurat? Kita akan lihat ini, menarik. Kita semua ada di bawah hukum Taurat. Bagaimana cara Tuhan membebaskan kita dari hukum Taurat? Yang pertama, Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ayatnya Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bahasa aslinya lero. Artinya apa? Memenuhinya. Saudara, waktu Yesus datang ke dunia, dianggap ahli Taurat, wah ini ajaran sesat. Kenapa? Kok dia sepertinya meniadakan hukum Taurat ya? Ngajarkannya kok nggak sesuai Taurat. Semuanya kayak dia langgar begitu ya. Dia pengen merusak hukum Taurat. Bukan, kata Yesus. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk memenuhi. Apa tuh artinya memenuhi? Menggenapi. Artinya dia melakukan seluruh hukum Taurat, menggantikan manusia yang tidak sanggup melakukan hukum Taurat. Dia mewakili kita supaya kita dianggap sudah melakukan karena diwakilkan oleh siapa? Yesus. Contoh, satu kali ada pertandingan badminton internasional, misalnya kejuaraan All England. China melawan Indonesia. Saya mau tanya, apakah kalau China melawan Indonesia dalam pertandingan badminton, apakah seluruh rakyat Indonesia masuk ke lapangan untuk bermain? Kan China lawan Indonesia, itu 276 juta masuk satu lapangan. Orang Cina 1,6 miliar. Itu gimana masuknya? Bisa nggak? Nggak bisa. Akhirnya gimana caranya? Dipilih perwakilan satu orang. Indonesia memilih siapa kira-kira? Oh, janganlah, itu lawan kelurahan juga belum tentu benar. Dipilih siapa? Jojo, yang gantengnya kayak saya. Woi, Jojo yang mana? Lawannya siapa tuh? Lindan itu siapa yang? Mereka bermain cukup berdua, 1 lawan 1. Begitu si Jojo menang, berarti siapa yang menang? Indonesia menang. Padahal yang main cuma 1 orang. Kenapa? Karena diwakilkan. Indonesia menang, wah kita sorak-sorak, kita pesta pora. Lu main juga kagak, tapi seneng banget. Karena diwakilkan, betul? Dan kita menang. Waktu Taurat menuntut harus ada yang bisa melakukan semua hukum Taurat. Semua manusia gak mungkin bisa. Siapa yang tampil? Yesus. Biar aku yang melakukan, mewakili kalian. Dan Yesus berhasil karena dia manusia sempurna. Berikan tepuk tangan saudara. Amin. Makanya hukum Taurat sudah kita lakukan bukan karena kita, tapi karena siapa? Yesus. Luar biasa gak cara? Itu cara pertama. Bagaimana dia bebaskan kita dari tuntutan hukum Taurat.
dengan jalan dia mengutus anaknya itu, Allah Bapa mengutus anaknya Yesus untuk melakukan Taurat bagi kita. Yang kedua, next. Tuhan Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Yang pertama tadi dia melakukan hukum Taurat mewakili kita. Yang kedua, hukuman untuk orang yang melanggar itu pun ditanggung Yesus sendirian. Coba ayatnya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan apa saudara? Menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi jelas Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena siapa? Karena kita. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang disiksa, harusnya kita yang disalib, harusnya kita yang dimasukkan ke dalam neraka. Yesus menggantikan kita, menyerap semua hukuman itu supaya tidak lagi kita dihukum oleh hukum Taurat. Beres. Kalau Yesus sudah lakukan, kerjakan. Beres. Amin. Jadi Yesus lepaskan kita dengan cara yang dahsyat. Dia lakukan hukum Taurat dengan sempurna dan tentu saja dia bisa, dia punya kualitas untuk itu. Yang kedua, dia menerima semua hukuman yang harus diterima oleh kita karena melanggar hukum Taurat. Itu beres. Yang ketiga, nah ini menarik, kita telah mati bagi hukum Taurat. Ini agak panjang penjelasan. Semoga waktunya saya cukup. Roma 7:4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ini agak susah dimengerti. Saya harus kasih penjelasan dulu. Ini diambil dari Roma 7 ayat 1 sampai ayat 8 ya kalau nggak salah. Nah saya kasih ringkasannya. Bagaimana saya jelaskan begini. Tahukah saudara saya punya seorang istri namanya Bu Evi? Tahu ya? Terkenal juga ya Bu Evi. Saya punya istri namanya Bu Evi. Selama saya hidup, dia terikat dengan hukum bahwa dia nggak boleh nikah dengan suami dengan orang lain, betul nggak? Selama saya hidup, Ibu Evi tidak boleh menikah dengan orang lain. Kenapa? Karena secara hukum dia adalah istri saya. Kalau dia mau nikah lagi dengan orang lain, gimana caranya? Maka suaminya harus mati dulu. Jadi jangan dibilangin dia, ntar dia terinspirasi lagi. Iya ya, bahaya juga. Jadi saya harus dibunuh dulu, baru dia nikah. Ini kayak film Korea nih, diracun ya. Tadi apa yang dibikin skandal ya. Ya sekarang ini lagi heboh nih. Oh ya, ngeri sih. Tembak-tembakan. Nah, saudara, saya harus mati baru dia bebas untuk nikah dengan orang lain. Kalau saya mati, dia sudah merdeka dari saya. Betul kan? Tapi hukum Taurat kan nggak bisa mati. Kita ini kayak istrinya, kita udah terikat sama dia. Lah kalau sayanya nggak bisa mati, gimana dia mau kawin lagi sama orang lain? Cara yang kedua adalah istri saya harus dinyatakan mati. Kalau dia sudah mati, saya udah nggak anggap dia istri. Ini aneh kan? Tapi ini yang dikatakan di Roma pasal 1. Makanya Alkitab bilang begini, kita harus mati terhadap Taurat supaya kita jadi milik Kristus. Selama kita hidup, kita tetap di bawah hukum Taurat. Coba ayatnya. Ini teologis ya. Jadi agak harus mikir. Roma 7:4, sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah apa? Mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bagaimana caranya supaya kita dinyatakan mati padahal kita kan hidup nih? Bagaimana kita supaya dinyatakan mati, supaya hukum Taurat tidak anggap kita ini sebagai istrinya lagi? Satu caranya, ya next.
Roma 6 ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian. Waktu kita dibaptis, kita dinyatakan sudah mati. Jadi si hukum Taurat bingung, loh, si Filipus mana ya? Udah mati waktu makanya baptisan nggak boleh cuma dipercik, tapi ditenggelamkan karena lambang dari kita mati, dikuburkan. Tapi nggak ditahan 5 menit, enggak. Nah, saya baptis belum pernah ada yang lebih dari 2 detik, paling kesian takut mati beneran. Dinyatakan sudah, ketika dibaptis dinyatakan sudah mati, dan ketika dikeluarkan dari air dinyatakan sudah bangkit menjadi manusia baru. Dan hukum Taurat tidak bisa menuntut apa-apa karena saya sudah dianggap mati oleh Dia. Jadi kita bisa merdeka. Ayat yang tadi yang berikut, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sekarang kita menjadi milik siapa? Yesus, menjadi mempelai Kristus, menjadi kesayangan Yesus, tidak lagi diperbudak oleh hukum Taurat. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yang berikut, next. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Pemain musik boleh maju. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan apa? Kuk perhambaan. Saudara yang sudah merdeka, jangan mau lagi di bawah kuk perhambaan. Jangan mau lagi dituduh, jangan mau lagi dituntut oleh hukum Taurat. Karena kau sudah merdeka. Saya udah panjang lebar cerita. Dan ayat terakhir, Galatia 5 ayat 4 sama-sama 2-3. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau saudara ingin hidup berdasarkan hukum Taurat, saudara sedang menolak Yesus. Saudara sedang melepaskan diri dari Yesus, sama persis seperti Adam dan Hawa. Kalau saudara tetap ingin lakukan hukum Taurat, saudara sedang berkata, aku nggak butuh Yesus, aku nggak butuh kasih karunia, aku bisa jalan sendiri. Engkau sombong dan engkau sedang masuk ke dalam kemalangan yang paling besar. Kenapa? Karena kita menolak Yesus yang penuh kasih. Hari ini jangan mau lagi seperti itu. Amin. Kita nggak berdaya, kita butuh Yesus. Dia satu-satunya Allah yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Dia. Mari kita bangkit berdiri.